saudara sekalian, kita sampai lagi sama-sama merenungkan firman Tuhan, renungan di tengah minggu, ya, Puji Tuhan. Baik, kita mulai dengan doa bersama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat malam ini kami boleh sama-sama merenungkan kembali firman Tuhan, agar jiwa roh kami dikuatkan lagi Tuhan, ditambahkan lagi iman percaya kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami mohon Roh Kudus menyertai, mengurapi, dan memberkati kami semua, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, saudara semua, malam ini tema yang akan kita renungkan bersama masih tema yang bulan Maret ini, musim kehidupan. Ya, musim dalam kehidupan. Puji Tuhan, saudara sekalian, seperti sebuah pohon buah mengalami musim kehidupan, demikian juga dengan perjalanan hidup manusia, demikian juga dengan perjalanan iman manusia, pengalaman rohani, kita pun mengalami musim-musim kehidupan. Ya, dalam Pengkhotbah dikatakan segala sesuatu di bawah langit ada masanya, ada waktunya. Nah, itu yang kita maksudkan dengan musim kehidupan. Ada waktunya kita penuh dengan sukacita, dengan gembira. Ada waktunya merasa tidak seperti yang kita kehendaki. Ada musim dingin, ada musim panas dalam musim-musim kehidupan kita. Demikian dalam pengalaman rohani juga demikian, ya, kita sama-sama mengetahuinya. Dan malam ini kita akan bersama-sama memikirkan atau merenungkan sedikit mengenai musim kehidupan ini. Sekali lagi kita pikirkan bersama, yaitu 3 hal. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan, apa yang Allah kehendaki kita lakukan dalam menghadapi musim kehidupan yang tidak menyenangkan. Kita lebih banyak bicara dalam musim yang tidak menyenangkan. Kalau yang menyenangkan ya tidak usah dibicarakan, semua suka pasti. Ya, semuanya enak, semuanya baik. Tapi malam ini khusus kita memikirkan sejenak apa yang Allah kehendaki untuk kita lakukan pada waktu kita menghadapi musim seolah-olah musim paceklik, musim kering, musim dingin, musim yang tidak enak, musim yang kalau boleh dijauhkan oleh manusia, tetapi yang harus kita hadapi. Nah, kita pikirkan apa yang Allah kehendaki bagi kita sebagai umat percaya pada waktu kita menghadapi musim kehidupan yang tidak enak, ya. Yang pertama, saudara-saudara, yang Tuhan kehendaki untuk umat percaya melakukannya pada waktu menghadapi musim kehidupan, kita dapat baca dalam firman Tuhan, yaitu di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat ke-18. Mari kita baca. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, bagi kita semua umat percaya. Bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan kehendaki, Allah kehendaki kita mengucap syukur dalam segala hal. Tidak
cuma dalam hal yang baik, dalam masa yang enak, dalam masa yang menyenangkan. Tidak, tapi dalam segala hal, segala waktu, segala keadaan, setiap peristiwa yang menyenangkan atau yang menyusahkan atau yang tidak enak bagi kita alami, Allah kehendaki, dikatakan yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu atau bagi kita. Jadi saudara-saudara, Allah menghendaki kita mengucap syukur dalam segala hal. Ya. Nanti kita bicara sedikit kenapa. Kita renungkan sebentar, kenapa Allah kehendaki kita untuk mengucap syukur pada waktu sekalipun pada waktu kita menghadapi musim seolah-olah musim paceklik, musim yang tidak enak. Ya. Allah menghendaki kita mengucap syukur itu sebagai tanda bahwa kita percaya kepada Tuhan, bahwa kita percaya kepada Allah dan kita mau mengikuti perintah Allah. Karena itu yang dikatakan yang dikehendaki oleh Allah, kita mengucap syukur. Dan kalau kita melakukan hal itu berarti kita melakukan kehendak Allah dalam hidup kita. Kalau kita mau melakukan kehendak Allah dalam hidup kita, kita dianjurkan atau kita didorong, kita diperintahkan mengucap syukur dalam segala hal. Sekalipun dalam hal yang tidak menyenangkan, ya. Sebagai tanda kita setuju dengan firman Allah. Sebagai tanda bahwa kita menuruti firman Allah. Sebagai tanda bahwa kita setuju dengan janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Bahwa Allah menyertai kita, ya, dalam segala hal. Saya teringat akan Yusuf. Ya. Yusuf selalu dia taat kepada firman Tuhan. Yusuf dalam perjanjian lama dikatakan sekalipun mengalami banyak hal yang tidak menyenangkan, tapi Alkitab mengatakan Yusuf taat selalu menuruti dan melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Ya. Dan yang kedua, kita mengucap syukur kepada Allah bahwa kita mengerti bahwa musim kehidupan yang tidak menyenangkan itu tidak selamanya akan tetap keadaannya sama. Tapi itu hanya satu musim. Ya, kita hadapi, kita lalui musim yang tidak enak itu. Kita percaya bahwa Allah menyertai dan tidak selamanya kita berada dalam musim yang tidak menyenangkan itu. Berarti kita diminta untuk sabar, untuk tahan sampai musim itu berlalu. Sambil kita terus berpengharapan seperti yang Gembala sedang nyatakan beberapa waktu yang lalu. Di dalam musim kehidupan ini kita perlu tekun, bersabar, dan bersukacita. Ya. Jadi saudara sekalian, yang Tuhan kehendaki waktu kita menghadapi musim kehidupan yang tidak menyenangkan, yaitu mengucap syukur. Itulah kehendak Allah. Yang kedua, ya, yang Tuhan tidak kehendaki, kita manusia melakukan sesuatu pada waktu menghadapi musim kehidupan yang tidak menyenangkan. Kita akan baca, ya, dalam Filipi pasal 2 ayat 14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan.
Pada waktu kita menghadapi musim-musim seperti musim paceklik, musim yang susah, musim yang tidak menyenangkan, jangan bersungut-sungut. Kita bisa melihat contoh umat Israel pada waktu dalam perjalanan keluar dari tanah perbudakan di Mesir menuju tanah perjanjian, ya, diberkati Tuhan luar biasa. Dan setelah itu Allah izinkan mengalami musim kehidupan yang tidak menyenangkan. Ya, waktu diuber-uber oleh tentara Mesir, tidak ada jalan keluar. Musa berdoa, Musa memukul laut itu atas perintah Allah, dan laut itu terbuka menjadi jalanan yang kering yang dapat dilalui oleh rombongan manusia yang berjumlah jutaan orang itu melewati lautan yang luar biasa. Oh, mereka kagum, ya. Itu satu kejadian yang tidak pernah terjadi lagi di dalam dunia ini sejak dunia dijadikan. Laut dibelah menjadi kering. Umat manusia jutaan lewat dengan rombongan yang begitu besar. Ada yang menggendong bayi, ada yang membawa ternak, ada yang membawa orang tua dan sebagainya. Tentu mereka tidak bisa jalan secepatnya. Seperti, ya, terburu-buru tahu bagaimana. Tapi mereka berjalan terus sampai selamat, sampai di seberang. Sebaliknya tentara Mesir menyusul mereka dari belakang, ingin membinasakan mereka semua. Dan mereka melihat dan mengalami dengan mata kepala sendiri. Mereka takjub dan heran. Keluar dari situ, waktu mereka sudah hampir sampai ke seberang, waktu tentara Mesir sudah dekat, Allah balikkan air itu, sehingga tentara Mesir dengan senjata lengkapnya, mereka habis semua ditelan oleh lautan yang bergelombang, sehingga mereka binasa semua. Dan itu terjadi di depan mata mereka semua. Mereka melihat itu dan mereka kagum dan mereka heran, mereka bersukacita, bergembira, ya. Mereka, Alkitab mengatakan Maryam menari-nari dengan rebana, dengan wanita-wanita Israel itu dengan berebana, menyanyi-nyanyi, menari-nari. Mereka keluar dari lautan kosong itu, ya. Lewat itu perjalanan berjalan terus, mereka kehabisan air, mereka bersungut-sungut. Allah tidak suka mereka bersungut-sungut. Dalam 1 Korintus pasal 10 dikatakan, ayat 10, ayat ini berkata, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Mereka itu umat Israel. Pada waktu mereka kehabisan air, mereka tidak baik-baik mengatakan minta air, tapi mereka bersungut-sungut. Dan Alkitab mengatakan Allah tidak suka mereka melakukan sungut-sungut. Saudara, dalam kehidupan kita, dalam musim-musim yang kita akan atau sudah melalui, atau yang akan kita lalui, atau yang sedang kita lalui, sekalipun musim itu musim yang tidak menyenangkan, musim yang tidak baik, tapi Allah mengatakan jangan bersungut-sungut. Karena bersungut-sungut menandakan kita tidak suka kepada apa yang Allah sudah tentukan, Allah izinkan dalam hidup kita. Seolah-olah kita protes, seolah-olah kita menyalahkan Allah. Seolah-olah Allah itu tidak tahu melakukan yang baik bagi kita. Padahal kita mengerti bahwa musim itu hanya satu musim dan akan berlalu. Roda berputar, tidak selalu di atas, tidak selalu di bawah, tapi terus berputar. Demikian dengan musim kehidupan.
Allah tidak suka pada waktu kita berada di bawah, kita bersungut-sungut. Ya, Alkitab menceritakan umat Israel, mereka yang bersungut-sungut, mereka tidak ada yang masuk dalam tanah perjanjian. Semua binasa di padang belantara, di padang pasir. Ya, saudara, perhatikan ini. Ya, Allah ingin kita, kehendaki kita bersukacita dalam segala hal. Dan yang kedua, Allah tidak kehendaki manusia bersungut-sungut pada waktu mengalami musim paceklik sekalipun, musim yang tidak enak sekalipun. Jangan bersungut-sungut. Ya, seolah-olah kita menuduh Allah. Allah tidak tahu mengatur yang baik sehingga kita mengalami yang tidak baik. Jangan, saudara. Ya, karena kita percaya Allah yang menyertai kita, Allah yang luar biasa, Maha Kuasa, dan Allah tahu apabila kita mengalami segala musim apapun, Dia tahu dan dapat menolong. Tapi Allah mengizinkan karena Allah mempunyai maksud yang baik bagi kita. Dan yang ketiga, ya, kita baca apa yang Allah akan lakukan bagi kita umat yang percaya kepada Allah pada waktu kita menghadapi musim yang tidak menyenangkan ini. Ya, misalnya kita sedang menghadapi musim yang tidak menyenangkan, bahwa Allah, apa yang Allah akan lakukan bagi kita umat yang percaya kepadanya. Kita buka dalam Roma 8. Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, dalam waktu yang menyenangkan, dalam musim kehidupan yang serba baik atau yang tidak menyenangkan, seolah-olah musim paceklik, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Jadi berarti ayat ini berkata pada waktu kita menghadapi musim kehidupan yang tidak menyenangkan, Allah juga turut melakukan, bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Luar biasa, saudara, kalau kita renungkan. Ya. Jadi apapun yang kita lakukan, apa yang kita alami, apa yang kita hadapi, di situ ada tangan Allah yang sedang bekerja, ya, untuk mendatangkan kebaikan. Tapi tidak sampai di kata perbaikan itu, saudara. Allah turut bekerja untuk dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bagi kita umatnya yang mengasihi Dia. Kalau kita mengasihi Dia, Allah melakukan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Apakah kita mengasihi Tuhan? Yohanes 14 katakan ayat 15. Ayat ini jelas berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku," kata Yesus, kata Tuhan, "kamu akan menuruti segala perintahku." Jadi kalau kita sambung, ya, kita sambung, jikalau kita menuruti perintah, segala perintah Tuhan, kita baru disebut, diakui sebagai orang yang mengasihi Tuhan. Bukan semua orang yang berkata, "Aku mengasihi Tuhan, aku mengasihi Tuhan," tapi tidak melakukan firman Allah. Allah tidak
bilang orang yang mengasihi Tuhan itu orang yang asal ngomong mengasihi Tuhan, asal berbicara mengatakan mengasihi Tuhan, tapi tidak melakukan firman Allah. Itu bukan orang yang mengasihi Tuhan. Dan Allah jelas kalau kita sambung dengan Roma 8:28 itu, kalau kita tidak mengasihi Tuhan, apakah Allah juga melakukan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita? Tanya sendiri kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan mengatakan, Allah melakukan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jelas dikatakan, bagi mereka yang mengasihi Allah. Jadi marilah kita melakukan mengasihi Allah bukan hanya dengan perkataan, tapi dengan perbuatan. Ya, perbuatannya gimana? Menuruti segala perintah Tuhan. Apa perintah Tuhan? Oh, kita tahu semua. Apa yang menyenangkan hati Tuhan, apa yang Tuhan mau, itu yang harus kita lakukan. Apa yang Tuhan tidak mau, jangan kita lakukan. Ya, demikian saudara sekalian, ada 3 hal yang secara singkat kita renungkan kembali dalam musim kehidupan manusia. Yang pertama, apa yang Allah kehendaki kita lakukan, yaitu mengucap syukur dalam segala hal. Dan apa yang Tuhan tidak kehendaki kita lakukan dalam menghadapi musim kehidupan yang tidak enak, jangan bersungut-sungut. Ya. Dan yang ketiga, apa yang akan Allah lakukan, yaitu Allah akan mendatangkan kebaikan. Saudara, kalau Allah melakukan kebaikan, luar biasa, saudara. Ya. Luar biasa bagi kehidupan kita. Seperti saya teringat lagi Yusuf. Ya. Alkitab mengatakan pada waktu Yusuf masih muda itu, dia mengalami berbagai hal yang sangat, bisa dikatakan sangat paceklik. Ya. Dari masih muda dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Dari masih muda dia dijual kepada orang asing. Dari masih muda dia mengalami fitnah sampai masuk dalam penjara. Tapi Yusuf tetap Yusuf, orang yang taat kepada Allah. Ya, Yusuf orang yang setia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Dan Alkitab menyatakan Allah menyertainya, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Beberapa kali dikatakan, sehingga waktu di penjara pun Allah menyertai, dan Yusuf mengalami hal-hal kebaikan yang luar biasa, sampai pada akhirnya Yusuf, kita tahu semua, jadi orang kepercayaan Firaun, tingkat di bawah kekuasaan Firaun di Mesir, jadi raja muda di Mesir, oleh karena Allah melakukan kebaikan bagi Yusuf. Ya, demikianlah renungan singkat kita, renungan tengah minggu ini dalam menghadapi musim kehidupan yang kurang menyenangkan. Ya, bersyukur, jangan bersungut-sungut, dan melakukan kehendak Allah, yaitu mengasihi Dia, ya, dengan melakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman yang singkat ini. Biarlah firman ini akan berbicara terus dalam hati kami semua yang mendengarnya, dan akan menjadi berkat sehingga kami boleh dikuatkan dalam hidup kami dalam menghadapi musim-musim yang tidak menyenangkan, sekalipun dalam musim paceklik. Tapi kami mau taat kepada Engkau, mau menuruti kehendak-Mu, mau mengikuti apa yang Engkau kehendaki untuk kami lakukan.
Dan kami mau taat, kami tidak mau melakukan apa yang Engkau tidak kehendaki Tuhan. Dan kami mau mengasihi-Mu dengan melakukan firman Tuhan, sehingga kami boleh merasakan kebaikan-kebaikan yang Tuhan sediakan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus, lanjutkan berbicara dalam hati kami semua, sehingga kami semakin hari semakin boleh menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.